untuk membatasi sekarang kan lagi rame-ramenya soal hak cipta segala macam. Ini bagaimana kalian membatasi supaya nanti kedepannya misalnya salah satu kalian keluar nanti mengklaim ini lagunya seperti itu. Ya, memang kalau soal hak cipta ini emang kayak nggak ada habis-habisnya ya. Maksudnya ada aja masalah baru dan sebagainya. Cuman yang pasti kalau Krispati kita berusaha sebisa mungkin kita taat hukum aja. Undang-undangnya seperti apa yang berlaku itu yang kita ikutin aja. Kita nggak bisa ikut campur terlalu jauh juga tentang teman-teman yang lain. Cuman yang pasti kalau Krispati mau bilang membebaskan untuk semua tempat juga kita nggak seperti itu. Kita ikutin aja aturan-aturan yang ada seperti apa. Kalau memang harus bayar royalti ya bayarlah gitu ya tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Dan kita juga maksudnya kalau untuk melarang juga kita tidak pernah melarang seperti apa gitu. Ya balik lagi lah ya, setiap orang individu beda-beda. Mas Wandi, tapi sampai sekarang masih adakah larangan-larangan membawakan lagu-lagu Badai gitu? Kan kalau nggak salah kan Semi sempat menyebut ini juga ya di sidang MK ketika dia menjadi saksi gitu. Terus akhirnya rame lagi nih sebenarnya nih muncul lagi. Larangan itu masih ada nggak sampai sekarang? Gimana Mas Ari? Ya balik lagi kita seperti Mas Wandi bilang, takut kepada apa yang berlaku di Indonesia saat ini sedang berjalan yang kita sebut WAMI, yang kita WAMI. Kita masuk kontrak kita bisa semua kita lakukan berlaku. Tapi berarti walaupun masih memainkan tetap beda langsung kayak apa gitu kan? Ke WAMI berarti Krispati. WAMI. Udah nggak direct berarti kepada Daerah kayaknya dulu pernah. sekarang Enggak, karena kita ngikutin aturan. Ya kita sebenarnya juga ada beberapa dealing lah dengan Badai, dengan manajemen juga. Ya ada diskusi juga. Jadi ya sekarang sih so far kita jalan ya ngikutin yang ada aja. Perjanjian yang kita udah buat sama-sama dan kesepakatan yang kita buat sama-sama. Tapi Mas Arif ketika diundang ke sebuah acara segala macam itu kira-kira berapa lagu yang istilahnya masih ciptaan Badai yang dibawakan gitu? yang harus dibawakan Kan biasanya. banyak juga tuh permintaan yang kayak pengen nostalgia segala macam. Itu seperti apa? Mana ya kita? Karena kita ini pun biasanya bisa booming karya Badai karena Krispati juga kan. Kelompok kita kan juga sebagai band yang ada andil lah ya. Ada andil. Jadi bukan hanya penciptanya, main gitarnya juga saya mainkan, main juga drumnya yang saya mainkan. Tidak menghilangkan bahwa Badai tetap pencipta lagu. Iya. Maksudnya kita tetap respect, kita menghargai Badai sebagai pencipta lagu yang luar biasa. Dan ya kita tidak mengakui bahwa itu ciptaan kita juga. Kita hanya membawakan untuk perform dan sebagainya. Beberapa lagunya sih tergantung durasi, tergantung request gitu ya dari eventnya dan sebagainya. Target penjualan berapa juta keping ini mungkin? 1 juta. Wow. Gue bilang 1,1 lah. 1,1 jadi Biar kelebihan. Ya pengennya kalau bisa sebanyak mungkin lah Mas ya. Harapannya ya lumayan buat Arif ganti mobil. Oke, Mas, boleh foto dulu Mas. Ya, foto dulu. Mas, ini kan penggarapannya 2 minggu. Sepadat apa sih selama proses kreatif itu? 2 minggu sih kita setiap hari itu 2 minggu. Dari pagi sampai malam, Karena kan prosesnya panjang ya. Dari kita bikin aransemen, kita recording satu-satu per track, terus kemudian vokal, backing vokal, mixing, mastering. Jadi memang kita kerjain itu hampir setiap hari dari pagi sampai malam, sampai tengah malam. Apalagi kayak Mas Arif tinggalnya kan jauh. Perjalanannya kali jalannya 1,5-2 jam kali ya. Jadi begitulah pulang subuh, pagi-pagi sudah muncul lagi. Kadang-kadang menginap juga ya. Nah, untuk di tadinya tuh dari katalog lagu yang udah dimiliki tuh memang berapa sih sampai akhirnya yang dipilih 10 ini? Oh, sebenarnya kita ada beberapa ide ya. Kemarin tuh mungkin ada sih lebih dari 13 lagu. Bahkan ada satu yang sebenarnya kita udah kita record bahkan ya. Udah record mixing cuman kita take out gitu karena alasan teknis lah. Karena alasan teknis kita nggak jadi bawain lagu itu. Kita bahkan di last minute kita masih sempat record satu lagu lagi gitu. Yang judul lagunya Titik gitu. Itu benar-benar titik tuh selesai tuh. Track 8 itu benar-benar last minute menggantikan lagu. Jadi dia kurang lebih 12-13 lagu. Tapi seseru apa sih Mas? Apa? 2 minggu berturut-turut itu setiap hari produksi ini seseru apa sih? Maksudnya ceritanya seperti Wah, apa seru sih? banget. Ini kan namanya kita kan tracking
drum tracking, gitar, vokal, directing dan segala macam lah. Betul. Seru banget. Tapi jadi pembuktian juga nggak sih buat kalian walaupun tinggal bertiga, Krispati masih tetap jalan juga makanya. Iya, Dia 2 minggu juaranya deh gitu. Ya, kita lakukan semua yang terbaik untuk band. Semua kan kembali ke atas ya, kembali sama yang di atas. Kalau masih sampai saat ini dikasih kesempatan ya tentunya berarti kesempatan dari atas gitu, dari Tuhan buat kita untuk bisa terus berkarya. Jadi kita bersyukur aja, kita bersyukurin jalani dengan yang terbaik, penuh dengan ucapan syukur kalau bisa sampai ada. Tapi tadinya Mas, ini tuh emang udah terkonsepnya fase 3. Kenapa? Dari awal tuh emang mau bikinnya albumnya fase 3. Oh sebenarnya kita kemarin ada beberapa pilihan. Oke. Jadi kita mau pikir mau dari judul lagu, gitu salah satu judul lagu, gitu, atau apa. Cuman kita bertiga akhirnya pikir apa ya yang menggambarkan situasi kita saat ini juga. Oh iya ya, kita udah ngalamin kayak tiga periode gitu, 3 fase yang berbeda gitu. Mungkin kita ada di fase ketiga saat ini. Boleh juga nih kita album kita kasih nama fase 3. Mas, lihat, mohon maaf nih, lihat usia dari personil yang sekarang ini kan bukan lagi Udah Mas, kita 25, 26, 27. udah di zamannya udah. Iya. Nah, sekarang segmentasi ini siapa yang mau disasar nih? Oh, Apakah masih yang segmentasi yang lalu ataukah dengan cerukan yang baru, Gen Z atau gimana? sebenarnya kalau segmentasi kita nggak pernah batasin ya. Sebisa mungkin bahkan kita berusaha untuk serelate mungkin dengan Gen Z mungkin gitu ya, dengan teman-teman di Gen Z dan sebagainya. Kita berusaha serelate mungkin kata-katanya liriknya, cuman mungkin kalau dilihat dari usia kita dengan usia anak-anak band Krispati ya mungkin ya pasangan-pasangan muda ya kan yang baru married dan sebagainya yang mungkin sedang berjuang dalam rumah tangganya segala dengan lagu ini mungkin bisa jadi nggak jadi cerai itu harapannya. Soal syairnya gimana? Masih romantis? Kenapa? Masih soal syairnya sendiri masih Kalau romantis? syairnya jadi macam-macam. Kalau syair tuh ada saya tulis di rumah, saya dengar sesuatu, saya ngelihat sesuatu atau saya alamin sendiri gitu ya. Saya tulis liriknya, ingat di jalan lagi nyetir saya bisa tiba-tiba tulis gitu. Ada Mas Arif juga, mungkin ada pribadi juga, ada yang juga dia dengar dari orang lain. Macam-macam sih. Jadi nggak terbatas gitu. Kita bisa dapat sesuatu ilham dari mana aja gitu. Oke. Di yang launching hari ini nih ada berapa lagu atau di albumnya ada berapa lagu yang murni yang kalian ciptakan sendiri? Jadi bukan ada cawe-cawe bade atau mungkin Oke. ada. Kalau dari album yang terbaru ini 10-10-nya karya kita bertiga. Karya-karya kita dari Mas Arif, saya. Ada satu lagu yang kebetulan kita featuring dengan Benny Tompot. Tapi kebetulan beliau nggak hadir hari ini dan itu juga nyanyi bareng tuh lagu ciptaan beliau juga gitu. Jadi semuanya bisa dibilang itu karya Krispati, karya sendiri. Benar-benar kita tidak bergantung dengan orang lain. 10 lagu itu. 10 lagu 10-nya. Nah,